Fahadha wa amsaluhu minas sabiqi bil khairat. Wa huwa kana hawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bainal musyrikin fi shababihi wa hadatsati sinnihi wa lam yakun mukallafan bi syar'in fanqadha ila rabbih wa tahannatha asaqum bil khairati wa makarimil akhlaqi hatta a'dahu Allah taala ar-risalah. Jadi semacam sahabat Bilal dan sejenis beliau itu termasuk orang yang sabiqum bil khairat, orang yang cepat-cepat beramal baik. Bilal itu adalah ada di sekitar Rasulullah SAW dan ada di kalangan orang-orang musyrik di waktu mudanya, di waktu masih remaja, umurnya masih belia. Kemudian wa huwa kana haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun mukallafan bi syar'in. Kemudian Rasulullah ini tidak diperintahkan untuk melakukan syariat-syariat. Kemudian beliau konsentrasi pada Tuhannya dan beliau menyepi yang menyendiri, dan beliau mendahului amal-amal baik dan akhlak-akhlak mulia sampai beliau diberi risalah, diangkat sebagai rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-qismu tsalitsu fi dzikri awsafi ahli wilayati minal bashari mudhafan ila ma taqaddama mimman hadda hasarathumul adad wa lam yahsurhum adadun. Bagian ketiga akan membahas kelompok-kelompok para wali dari manusia, ditambahkan kepada wali-wali yang sudah diterangkan di atas, baik yang ada batas jumlahnya atau tidak ada batas jumlah. Fanal auliya'i radhiyallahu anhum al-anbiya'u salawatullahi alaihim tawallahumullah ta'ala bin nubuwati wa hum rijalun istana'ahumullah li nafsihi wa khatarahum li khidmatihi wa khatasahum min sa'iril ibadi li hadrati. Di antara wali-wali itu adalah para nabi. Nabi itu masuk wali. Artinya dalam sisi amal-amal baiknya masuk wali, tapi diangkat jadi nabi. Para nabi itu oleh Allah diangkat dengan jadi nabi, dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah dengan jadi nabi. Nabi-nabi yang wali ini adalah orang-orang yang istafahullah, yang dipilih oleh Allah untuk Allah sendiri dan dipilih oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah dan dispesialkan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah daripada hamba-hamba yang lain untuk hadrat Allah. Syara'anahum ma ta'abbadum bihi min zawatihim wa lam ya'mur ba'dahum bi an tata'adda tilkal ibadati ila ghairihim bidhariqil wujubi. Allah telah mensyariatkan, telah mengatur syariat-syariat kepada para nabi itu, suatu syariat yang diperintahkan oleh Allah kepada para nabi itu di pribadi mereka sendiri. Dan di antara nabi itu tidak diperintahkan oleh Allah agar ibadah-ibadah itu meluas kepada orang lain dengan jalan wajib orang lain melakukan, tidak. Fa maqamun nubuwati maqamun khassun fil wilayah hum ala syar'in minallahi ahalla lahum umuran wa harram alaihim umuran qasaraha alaihim duna ghairihim. Jadi derajat kenabian itu ada derajat khusus dalam kewalian. Jadi wali itu ada yang punya derajat nabi. Jadi para nabi itu memiliki syariat dari Allah Ta'ala, yang Allah menghalalkan beberapa hal kepada nabi itu dan mengharamkan beberapa hal
hanya pada Nabi. Itu aturan-aturan itu oleh Allah dibatasi kepada para nabi saja, bukan orang lain. Itu bedanya dengan Rasul. Idkana darud dunya tangqadi dzalika li'annaha darul mauti wal hayati. Qad qala Allah Ta'ala alladzi khalaqal mauta wal hayata. Jadi itu karena dunia, negeri dunia itu berakhir lianna darul mauti, karena dunia itu negeri kematian dan negeri hidup. Taqtadi dzalika, ya, negeri akhirat, negeri dunia menuntut untuk mengatur syariat-syariat pada nabi itu. Sebab dunia adalah negeri kematian dan negeri hidup. Allah Ta'ala berfirman, Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar menguji Allah kepada kalian semua. Wat taklifu wal ibtila'u. Fal wilayatu nubuwatun 'ammatun wan nubuwatu allati biha at-tasyri'u nubuwatun khassah. Taklif memberi perintah-perintah, aturan-aturan itu adalah ujian. Jadi kewalian itu adalah kenabian secara umum. Kenabian secara umum. Sedangkan kenabian yang ada syariat aturan-aturannya itu adalah kenabian khusus. Jadi yang kewalian itu secara umum yang tidak ada aturan-aturannya. Aturnya ikut syariat Nabi Rasul. Kenabian yang ada syariatnya adalah kenabian yang khusus. Wa minal awliya'i radhiyallahu alaihim ar-rusulu sallallahu salamu alaihim tawallahumullahu ta'ala birisalah. Di antara para wali-wali itu lagi adalah para rasul. Para rasul, mereka dibantu oleh Allah, mereka mendapatkan pertolongan dari Allah dengan diangkat jadi rasul. Hum an-nabiyuna al-mursalun ila dha'ifatin minan nas aw yakunu irsalan amman ilan nas. Walam yahsul dzalika illa li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faballaghu 'anillahi ma'amara Allah Ta'ala tabitablighihi fi qouli ta'ala ya rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa ma 'alaina wa ma 'alal rasul illa al-balagh. Jadi rasul itu adalah para nabi yang mendapat tugas sebagai rasul, diutus ke beberapa kelompok manusia, atau diutusnya itu secara khusus pada sebagian manusia. Kenabian, nabi dan rasul, nabi yang aman ya, diutus secara umum kepada siapapun, orang Arab atau non Arab, itu hanya Rasulullah SAW saja yang mendapat tugas menyampaikan risalah ke seluruh manusia. Yang lainnya hanya lokal, hanya Bani Israel, hanya kaumnya saja, kaum Ad, kaum Samud. Jadi Nabi Muhammad menyampaikan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Itu beliau menyampaikan dari Allah dalam firman Allah, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Kata Allah lagi, wa ma'al rasul ilal balagh, tidak ada kewajiban pada rasul kecuali menyampaikan. Fa maqamut tablighi wa al mu'abbaru bil risalati la ghairu. Jadi derajat menyampaikan risalah, menyampaikan syariat, itulah yang diistilahkan dengan risalah, kerasulan, bukan yang lain. Wa tadzara sayyidi Muhyiddin an adami kalami ta'ala ala maqamir nubuwah wa risalah bi annahu laysa lahu dzauqun wala li ghairihi mimman laysu bi anbiya'a fi dzalika. Sayyidi Muhyiddin Ibnu Arabi
beralasan kenapa tidak membahas, beliau tidak membahas makom kenabian dan kerasulan, yaitu alasan beliau karena beliau belum pernah mengalami ataupun belum pernah mengalami jadi rasul, jadi nabi. Dan ulama yang lain juga yang bukan nabi itu tidak punya pengalaman batin bagaimana perasaannya jadi nabi dan jadi rasul. Qala radhiyallahu anhu fa haramun alaina al-kalamu fihi fama natakallamu illa fi ma lana fihi dhawqun kama ada hadainil maqamaini yakni maqam an-nubuwwati wa maqam al-risalah falana al-kalamu fihi an dhawqin lianna Allah ma hajarahu. Kata Imam Muhyiddin Ibnu Arabi berkata begini, jadi haram kita membicarakan, kita tidak boleh membicarakan kenabian. Jadi kita tidak boleh berbicara kecuali membicarakan satu pengalaman spiritual yang kita pernah mengalami, pernah merasakan. Jadi selain derajat ini, derajat kenabian dan kerasulan, itu boleh kita membicarakannya, boleh mengupasnya, tapi berdasar pengalaman batin. Karena Allah tidak melarangnya. Allah tidak melarang membahas selain makom risalah dan nubuah. Wa minal awliya adhan as-siddiquna radhiyallahu anhum 'ala jami'i tawallahum Allah taala bis-siddiqiyah. Di antara para wali-wali juga ada wali yang jenis siddiqun. Siddiqun itu dibantu, ditolong oleh Allah taala dengan derajat siddiqiyah. Qala Allah taala walladzina amanu billahi wa rasulihi ulaika humus siddiqun. Allah berfirman, orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya, merekalah orang-orang hanya merekalah yang siddiqun. As-siddiqu man amana billahi wa rasulihi angqul lil mukhbir la an dalilin siwa nuril ladzi imani alladzi yajiduhu fi qalbihi almani ilahu min taraddudin aw syakkin yadkhuluhu fi qaulil mukhbir ar-rasuli. Jadi wali siddiq itu siapa? Siddiq itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasul Allah, bersumber dari ucapan orang yang beri kabar, yaitu nabi. Bukan bersumber, keimanan itu bukan bersumber dari dalil selain cahaya keimanan yang dia rasakan di hatinya, yang akan menutup pintu kepadanya dari keraguan-raguan yang akan masuk di ucapannya pemberi kabar yang jadi rasul itu. Tidak mungkin ada keraguan. Walaysa baina nubuwati allati hiya nubuwatut tasyri'i wa baina siddiqiyati maqamun wa manzilatun. Antara derajat kenabian yang kenabian tasyri' yaitu menyampaikan syariat, dan di antara derajat siddiqiyah itu tidak ada derajat dan tidak ada manzilah, tidak ada maqam. Faman takhadda riwaqabas siddiqina waqa'a fin nubuwah. Wa man idda'a nubuwwat at-tasyri'i ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqad kadzdzaba wa kafara bima ja'a bihi sadaqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa melangkahi pundak wali-wali siddiqin, dia terlalu melampaui batas, maka dia pasti terjerumus ke dalam kenabian. Bisa ngaku-ngaku nabi. Barang siapa mengaku sebagai nabi syariat yang wajib disampaikan pada umatnya setelah Nabi Muhammad SAW, berarti dia sudah berbohong. Dia telah mengkafiri
apa yang dibawa oleh Rasulullah yang jujur Nabi Muhammad SAW. Ora anna samma maqamal qurbi fawqa siddiqiyati wa duna nubuwwati tasyri'. Akan tetapi ada derajat dekat dengan Allah yang di atas derajat siddiqiyah, tapi di bawahnya derajat nabi tasyri'. Qala Sidi Muhyiddin radhiyallahu anhu, wa hadzal maqam alladhi azbatnahu baina siddiqiyah wa baina nubuwah alladhi huwa maqamul qurba wa huwa lil afradi wa huwa duna nubuwwati tasyri' fil manzilah indallah. Imam Muhyiddin Ibnu Arabi berkata, derajat yang saya terangkan, yang saya tetapkan, yaitu antara derajat siddiqiyah dan derajat nabi tasyri', itu adalah derajat dekat kepada Allah. Itu derajat hanya punyaan wali-wali afrad. Derajat tengah-tengah antara siddiqiyah dan nabi syariat, itu adalah di bawah derajat kenabian syariat fil manzilah indallah, dalam kedudukannya menurut Allah. Tetapi wa fawqa siddiqiyah fil manzilah indallah, masih di atasnya derajat siddiqiyah dalam posisinya menurut Allah. Wal musyaru ilaihi bisirril alladhi waqara fi sadri Abi Bakrin as-Siddiq. Ini adalah musyaru yang khabarnya ya. Khabar alladhi waqara. Derajat ini ada derajat yang disindir, yang diistilahkan dengan kata-kata sir. Kata sir yang ada di dada Abu Bakar Siddiq. Fafadhala bihi siddiqina. Dengan sir itu Abu Bakar mengalahkan orang-orang siddiqin. Para wali siddiqin masih di bawah Abu Bakar. Falaisa baina Abi Bakrin wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun. Jadi antara sahabat Abu Bakar dan Rasulullah tidak ada seorang pun. Jadi Abu Bakar itu paling tinggi setelah Rasulullah. Li'annahu sahibu siddiqiyatin nasubisirin, karena Abu Bakar itu pemilik derajat siddiqiyah dan pemilik sir.